Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Gue Mas, dan karena gue kemarin lagi main Blade and Soul, gue main-main ke forum. Ternyata masih ada beberapa orang yang bingung gimana caranya dia tuh connect dari Windows dia ke VM gitu ya kan. Dan gue kan ingat sama tutorial yang dikasih sama Asla. Hai Asla, thank you. Jadi di sini gue ngasih ngeliat gimana caranya biar kalian tuh nggak perlu pakai VM buat nginstal Blade and Soul gitu. Jadi kalian bisa nginstal langsung di lokal host kalian, jadi nggak perlu dua, jadinya resource yang kalian pakai tuh bisa berkurang gitu kan. Soalnya di sini seperti yang teman-teman lihat, di sini gue juga udah nyoba untuk install VM gitu ya kan. Cuma kan ketika gue main di VM itu gamenya kadang agak lebih berat gitu ya kan, koneksinya juga nggak terlalu bagus karena dia harus masuk ke VM juga gitu. Kayak di sini untuk prosesor yang gue pakai AMD Ryzen 5 5600, RAM-nya 16 GB ya. Untuk Windows-nya di sini gue pakai Windows 11 Pro versi 24H2 gitu. Jadi untuk versi 24H2 ini emang agak terkendala ya untuk masalah main game untuk private server ini, karena itu gue mainnya masih versi 32. Terus gimana sih caranya untuk kita nginstalnya langsung di localhost gitu. Di sini sesuai yang udah Asla kasih guide-nya ya. Di sini dia bilang, dia berasumsi kalau kita tuh udah nginstal SQL Server gitu dan lain-lainnya gitu. Di sini gua ada SQL Server udah ada, sama SMSS sudah ada juga gitu ya. Jadi konfigurasinya nggak beda jauh ketika kita kayak konfigurasi untuk main Dragon Age gitu ya kan. Jangan lupa kita harus ingat nama server name kita di sini gitu. Ini gunanya nanti biar kita bisa memodifikasi SQL-nya lewat Navigat sih. Gue biasanya lebih seneng kayak gitu. Jadi di sini gue buat connect. Oke, di sini gue belum ada database karena gue belum nyoba buat keluarin database-nya dari VM. Di sini yang udah pasti TCP/IP-nya udah kita enablein. Terus untuk portnya itu udah pasti yang pakai default ya 1433 gitu. Jangan lupa kita harus nge-restart yang lagi running gitu. Jadi secara asumsi udah selesai ya untuk SQL servernya gitu, entah itu SMSS atau untuk SQL servernya doang gitu. Sini dia bilang pakai Notepad, tapi gue lebih seneng pakai Sublime, kalau nggak pakai VS Code gitu. Kalian bebas mau pakai apa aja terserah. Oke, masuk ke tutorialnya. Di sini dia extract service ST server database gitu ya kan. Di sini untuk dapetin itu kita bisa masuk ke VM-nya gitu kan. Ini tinggal klik kanan, kita buka disknya gitu. Jadi ini adalah disk yang dibaca oleh VMware gitu. Nah, kita masuk ke apa ya? Biasanya D-nya itu di sini D-nya. Jadi di sini dia bilang extract service. Nah, ini kalau untuk yang 175, karena gue pakai yang 2020. Jadi di sini adanya server sama ST server gitu. Kita ekstrak ini dulu, diekstrak ke D ya. Oke guys, jadi sekarang harusnya kita udah ngekstrak untuk ST server sama servernya ke disk D ya, sesuai dengan tutorialnya. Di sini ada base data, ini isinya adalah database. Terus ini tools juga database, sama toolsnya harusnya diekstrak ke D, cuma gua udah ngekstrak sebelumnya gitu. Untuk database bisa kita ambil di MSSQL, tergantung dari VM yang ada itu dia make SQLite atau make Microsoft MSSM, Microsoft Server Management System gitu. Ya kayaknya itu deh bahasanya apa sih? Atau dia pakai SQL Server Management. Nah itu intinya, dia kalau nggak ada di C ya ada di D gitu. Kalau karena gue pakai SQLite, dia itu ada di sini, dan kita keluarkan si database ini gitu ya. Sini gue keluarkan database-nya, isinya adalah kayak gini nih, archive DB gitu. Pokoknya database-nya ini kita keluarkan. Di sini gue mau ekstrak ke D juga. Oke, sebenarnya kita bisa ngekstrak kayak buat tools lainnya kayak gini sih, manajemen gitu. Ini udah gue ekstrak sebelumnya ya. Jadi dia sekarang ada di sini di manajemen. Ini biasanya kalau kalian udah main Blade and Soul, kalian udah tahu ini gunanya buat apa. Ini untuk ngaktifin si gamenya tersebut gitu ya kan. Cuman karena dia harusnya pakai environment-nya China, kan jadinya di sini dia nggak kebaca datanya semua gitu. Di sini ada error karena database lobby.exe, karena kita belum nge-restore database. Jadi di sini gue cuma ngasih tahu ini kegunaannya itu buat nanti gitu. Selanjutnya install Ruby installer gitu ya kan. Kita download Ruby installer gitu. Karena ini
versi 2020 ya kan, itu sebaiknya kita nginstal yang versi yang paling bawah 317. Di sini gue udah download. Oke. Di sini gue udah nyoba pakai 3442, kadang ada error, gue nggak tahu kenapa, mungkin karena versi dari si ST servernya nggak compatible gitu. Jadi saran gue pakai yang 317 gitu ya kan, atau kalau bisa sih pakai yang sesuai dengan yang ada di VM. VM-nya itu pakai 316 sih yang ada di sini gitu. Cuman di sini kita pakai yang 317, oke, nggak ada masalah gitu ya kan. Di sini dia bilang suruh diinstal, oke, kita install langsung. Cara penginstalannya tinggal klik next aja. Install asap, oke, next. Dokumentasi nggak usah karena gua nggak ngerti program juga. Oke, kalau udah selesai kita nggak perlu ngerun seperti yang sesuai diinstruksikan oleh si S-Lite. Di sini install AOI ya. Gua udah install sebelumnya, jadi kalau kalian mau install itu kalian tinggal cari aja kayak AOI all in one runtime gitu. Nanti kalian tinggal download aja di salah satu web yang kalian seneng lah. Gue biasanya dari TouchUp Visual C++ Retribution-nya udah gue install, jadi gue nggak perlu install lagi ya kan. Di sini OpenSQL Server Management Studio, terus run query gitu. Oke, kita lihat dulu di sini karena gue udah berubah. Oke, selanjutnya adalah OpenSQL Server Management Studio, terus run query untuk nge-attach si database tersebut gitu ya kan. Di sini kan di database-nya tuh dia bilang Achievement DB lokasinya ada di data DB gitu ya. Sini kita ganti namanya si data ini yang isinya database menjadi data DB gitu, sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh si script ini gitu. Terus tinggal kita execute. Karena database sebelumnya itu menggunakan SQLite dan itu kayaknya versi 2017 dan SQL server yang gue pakein sekarang itu pakai 2019, jadinya dia bakal mengupgrade si database sebelumnya itu untuk naik ke tingkatnya 2019 biar lebih kompatibel. Jadi di sini bakal lebih lama sih dia untuk melakukan attach-nya. Oke, setelah beberapa saat seperti yang teman-teman lihat di sini Achievement DB running the upgrade step gitu. Seperti yang gue bilang sebelumnya, jadi dia naik step dari 2017 ke 2019. Dan kalau kita cek untuk reportnya ini di sini nggak ada error, berarti database-nya harusnya udah ada semua ya di sini ya. Udah ke attach, kita tinggal refresh dan ya udah ada semua. Next step selanjutnya OpenSQL go to lobby terus di sini open notepad terus untuk mengganti si and replace with your SQL server password gitu. Di sini yang gue lakuin bukan ngeganti yang ada di config kan, cuma gue bakal ngebuka si config tersebut dan menyamakan database gue sesuai dengan isi dari config ini gitu ya kan. Di sini dia username-nya SA, passwordnya lead. Jadi di sini gue mau pakai password ini dan gue rubah di SQL gue biar pakai yang itu aja gitu. Jadi kurang lebih gue tinggal ganti security, login, SA-nya kita ganti, passwordnya menjadi seperti yang ada di ST server gitu. Ini lebih mudah, jadi kita nggak perlu ganti yang ada di config-an yang ada di sini. Jadi kita tinggal config yang ada di SQL server. Atau ini buat offline gitu loh. Jadi tinggal ganti sekali doang, udah selesai. Kita nggak perlu nge-replace itu. Udah selesai. Di sini open network terus garbage. Nah, di sini gue nggak akan ganti 10.10.66-nya, tapi gue bakal pakai loopback ya kan. Ini lebih nyaman sih untuk gue pribadi ya. Add driver, action, add legacy hardware, next, install the hardware, tab manual, pilih network, terus pilih Microsoft Loopback. Nah, jadi kurang lebih kayak gini ya. Yang kita pilih adalah Microsoft KMTest Loopback, kita install di hardware kita. Nah, kalau udah selesai, kita buka pengaturan network kita, terus advance, kita cari di sini ada Microsoft KMTest Loopback, edit, ganti IP-nya menjadi IP yang 10.10.6688 kayak gitu. 10.10.6688. Kenapa? Biar lebih nyaman aja. Salah. Di sini 25 255 255. Ini kita
kosongkan, habis itu tinggal oke aja. Oke, berarti di sini kita udah selesai pakai loopback, jadi nggak perlu kita nge-replace si loopback ini ke local IP gitu, paham ya? Selanjutnya adalah ganti IP-nya ke IP kita. Oke, kita buka lagi CMD, tulis IP config. Ya, di sini IP yang gue pakai adalah 192.168.50.55. Oke, berarti kita buka ini. Perlu banjir weh. Oke, step selanjutnya adalah merubah si 192.168 atau IP yang ada di BNS tersebut ke IP punya kita biar bisa connect gitu ya kan. Di sini gue pakai Ctrl Shift F itu untuk mengganti semua, jadi semua IP yang 192.168.200 kalau nggak salah ya, itu dirubah ke IP kita yaitu 192.168.50. Di sini IP kalian ya, kalian tinggal klik IP config, nanti tinggal ganti IP kalian ke sini, masukkan 50.50 ya, 50.55. Lokasinya itu ada di D server. Sebelum itu kita keluarkan dulu file data yang ada di Game Diamond. Nah, ini kita keluarkan, kita keluarkan ke depan sini biar mengurangin si kerja dari notepad-nya nggak ngebaca XML yang ada di sini gitu. Terus di sini kita ganti add folder, D server, select folder, tambah lagi include filternya XML gitu. Jadi kita mau ngerubah file XML yang ada di dalam D server yang IP-nya tadinya 192.168.128.200 dirubah ke IP komputer kita sendiri yaitu ini gitu. Tinggal replace not match found 192, kita cek dulu kok nggak ke found. Game Diamond, game config, cari IP-nya 192.168. Iya, padahal IP-nya ini benar, copy, ada di XML. Nah, kita replace all. Oke, udah selesai semua, tinggal di save all, terus kita close all file. Nah, jadi otomatis IP-nya itu yang ada di server berubah menjadi IP komputer kita sendiri gitu ya. Nih di tempat gue lagi banjir woy, jadi nggak damai. Next, selanjutnya adalah ini udah banyak yang bisa di step next udah selesai. Nah, rangkumannya bakal gue tulis di bawah untuk step-stepnya ya. Jadi kurang lebih kayak gitu doang, udah selesai. Tinggal kita tes untuk ST servernya. Di sini untuk masuk kita open directory ya. Enaknya sih tinggal copy aja directory-nya. Jadi di sini tinggal kita cd change directory di server bin, masuk ke sini, terus kita install si ruby service.rb install. Di sini udah selesai ya. Jadi di sini kalian harus pakai CMD yang administrator ya. Kalau enggak nanti nggak bisa keinstall. Terus habis itu kita panggil lagi ruby service rb start gitu. Nah, di sini udah ada tulisannya, dia udah ke start sukses gitu. Baca lagi akhirnya udah selesai. Open http upstate and check if application are running. If yes, you're good. Nah, kata dia gitu ya. Ini udah nyampe step sini aja. Kayak di sini udah running semua, berarti if yes, you good. Nah, kita udah good ya. Editing the client IP address. Oke, belum. Ntar lah, gampang. Nah, di sini kita tinggal running si servernya gitu. Cuma kan karena sebelumnya gue ngekstrak D-nya keluar, jadi yang di sini, yang optional ini kita replace. Ya, kurang lebih kayak gitu. Jadinya data D, filenya ada di folder server, extensionnya XML. Replace. Oke, terus save all, close all file, kita running management. Oke, di sini nggak ada error ya sama sekali, berarti kan udah selesai gitu. Sebenarnya ada satu sih yang tadi salah step kayaknya, yaitu di bagian IP. Di sini kan harusnya tuh go to lobby dan change IP to local IP ya kan. Nah, kita cek dulu IP-nya. Di sini gua pakai navigate biar lebih gampang ngebacanya ya. Ini optional aja.
aja. Di sini gue baca SQL server, konekin si SQL server ini ke database, copy server name, ya kan. Connectionnya itu database, hostnya server kita pakai Windows Authentic. Jadi kita login pakai SA, masuk ke lobby DB, terus word cluster. Di sini IP-nya ini harusnya kita ganti ke IP lokal aja. Ntar kalau nggak bisa connect berarti kita harus restart dulu ya. Tadi stepnya salah berarti. Oke, manajemen terus start game. Oke guys, setelah menunggu beberapa saat, di sini udah ada 18 terminal yang udah kebuka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke, ada 18 terminal yang udah kebuka, jadi kita tinggal nyoba untuk login ke dalam gamenya. Untuk registrasi kita ke alt server, terus ke di sini data centernya 1 ya. Kita tes login name, di sini kita pakai Denmas ncsoft.com, passwordnya kita biasa aja, username-nya Denmas, terserah sekalian. User centernya 1 ya kan, sesuai dengan yang sebelumnya, validnya 1, submit. Oke, di sini kalau dia keluar kayak gini berarti udah selesai, udah ke register. Tinggal kita coba untuk login ke dalam game. Oke, di sini ada bat file, yaitu kita harus login pakai proxy. Ntar gue tulis di bagian deskripsi cara bikin ininya. Tinggal kita running si batnya ya. Oke guys, kurang lebih kayak gitu ya. Sekarang kita udah masuk ke interface buat login. Kita login ke dalamnya. Kling. Oke, udah kita bisa masuk ke dalam in-game dengan user yang baru kita buat tadi. Terus kita pilih karakter yang pengen kita mainin. Di sini siapa lagi kalau bukan si cewek cantik dengan susunya yang gede, ya. Gak sih, itu tergantung kalian mau pakai yang gimana ya kan. Oke, kurang lebih ya kayak gini lah ya kan. Udah cukup gede. Tinggal next aja. Namanya oke, ini cukup, enter. Yes, nggak bisa masuk. Apa ya, terserah sih sebenarnya. Siapa ya, gue bingung nih. Mawar. Oke, kita masuk ke dalam game. Berarti kita bisa ganti IP yang ada di game clusternya itu, walaupun udah di running untuk STB-nya. Oke guys, jadi untuk loginnya udah bisa, semuanya udah bisa tanpa perlu banyak ribet-ribet ya. Nggak perlu ganti IP, nggak perlu bingung-bingung, nggak bisa ini. Jadi ya kurang lebih kayak gitu cara nginstal Blade and Soul ke lokal host kalian gitu ya kurang lebihnya. Untuk buat ganti nge-translate-nya ya kan, gue udah bikin video sebelumnya, jadi kalian bisa tinggal ngikutin aja tutorial gimana caranya gitu. Di sini gue pakai Windows 12 dan bisa running. Untuk resource yang kepake memorinya 94% aja. Di sini gue pakai RAM 16 ya. RAM 16 udah kepake 94% ya, wajar jadinya kalau dia agak nge-lag, ditambah gue sambil nge-record. Oke guys, jadi kurang lebih kayak gitu ya gimana cara install Blade and Soul server ke localhost kalian. Semoga video ini nggak di restrict sama NCSoft kayak yang waktu gue bikin tutorial Dark BDO Black Desert Online gitu ya kan. Karena gue bikin video itu gue langsung di strike sama mereka, kena pelanggaran. Semoga video ini nggak kena kayak gitu, dan semoga bisa jadi referensi kalian untuk install di lokal daripada di VM. Gua Denmas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys, dadah.